Kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima saat Ramadan. Sejumlah pedagang nekat menghalangi Satpol Pamong Praja dengan kayu karena tidak terima barang dagangannya diangkut. Kericuhan terjadi saat personel Satuan Polisi Pamong Praja berupaya menertibkan lapak dan barang dagangan di kawasan Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat. Seorang pedagang berusaha mengusir petugas menggunakan sebatang kayu. Tak hanya itu, sejumlah pemilik toko juga melemparkan barang dagangan ke arah petugas. Aksi dorong-mendorong pun tak terhindarkan. Para pedagang bersikeras tetap berjualan di area tersebut meski pemerintah Kota Padang telah melarang aktivitas di Selasar karena mengganggu akses jalan masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus memanas. Kedua kubu melancarkan serangan skala besar. Kota Iran, Teheran, kembali dibombardir Amerika Serikat dan Israel. Serangan yang dilakukan AS dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di sejumlah kota di Iran. IDF menyatakan bahwa telah melancarkan gelombang serangan skala besar terhadap infrastruktur rezim Iran di seluruh Teheran. Sementara itu, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa 174 kota telah menjadi sasaran serangan AS Israel. Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan drone. Pesawat tak berawak ini menargetkan situs-situs Israel termasuk instalasi radar. Sejumlah rudal juga diluncurkan ke Tel Aviv. Sirene pertahanan bergema di langit malam Israel. Rudal-rudal dari Iran dan Hezbollah menghujani Israel setelah menembus pertahanan Iron Dome. Warga Israel pun mengungsi ke bunker-bunker bawah tanah yang telah disiapkan. Konflik bersenjata antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel mulai berdampak kepada kelancaran ibadah haji dan umroh di Tanah Suci. Di kota Yogyakarta, sejumlah biro perjalanan umroh memilih tetap memberangkatkan jamaah meski ada imbauan penundaan dari pemerintah. Perang di Timur Tengah menghambat kepulangan rombongan umroh asal Yogyakarta dan Solo yang seharusnya tiba di tanah air pada 2 Maret lalu. Namun salah satu travel umroh di kawasan Baciro, Kota Yogyakarta tetap berencana memberangkatkan 130 jemaah pada Sabtu besok. Keputusan diambil lantaran seluruh biaya akomodasi seperti tiket dan hotel telah dibayar lunas. Pihak travel mengaku akan mengalami kerugian finansial besar jika membatalkan perjalanan karena biaya yang sudah disetor tidak dapat kembali 100%. Kalau situasi di Arab sih masih kondusif ya, untuk umroh itu masih beberapa pemilikan di sana juga. Kondisi di sana kondusif dan aman buat melaksanakan umroh. Dari informasi dari mana ini, Mas? Dari mana? Ya, teman-teman di sana di Saudi. Sesama agen. Terdapat sekitar 58.000 jamaah asal Indonesia yang masih tertahan di Jeddah, Arab Saudi. Sementara Kementerian Haji dan Umroh Kota Yogyakarta meminta seluruh pelaku usaha travel untuk menunda keberangkatan jamaah hingga situasi kembali kondusif. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Tren teknologi terkini semakin mengarah pada fleksibilitas gaya hidup, sehat, dan tentu saja konektivitas tanpa batas. Huawei meluncurkan smartphone lipat canggih dengan durabilitas tangguh dan kamera unggulan serta smartwatch premium dengan fitur luar biasa. Berikut liputannya. Di tengah kebutuhan mobilitas yang semakin tinggi, Huawei terus menghadirkan inovasi pada lini foldable phone-nya. Mulai dari wide fold, 2 fold, hingga 3 fold, menjadi yang pertama memasarkan beberapa kategori tersebut secara komersial. Huawei kembali mempertegas posisinya lewat peluncuran Huawei Mate X7.
Foldable terbaru ini dirancang dengan durabilitas yang semakin tangguh dan mengusung desain ramping dan ringan. Ketangguhan smartphone ini didukung dengan layar depan yang dilapisi kristal armor Kunlun Glass yang 25 kali lebih tahan banting dan 16 kali lebih tahan gores dibanding kaca biasa. Dari sisi kamera, Huawei Mate X7 menghadirkan kualitas kamera sistem kamera superior yang dilengkapi teknologi True to Color Kamera 2.0 untuk reproduksi warna yang lebih akurat dan natural. Performa perangkat juga ditingkatkan guna mendukung produktivitas maupun hiburan tanpa kompromi. Dengan baterai yang besar serta mendukung 50 watt wireless charging. Kita mengeluarkan tidak hanya dari sisi kualitas, tapi kita juga menjawab pain point dari para masyarakat yang sebenarnya masih banyak keraguan untuk membeli foldable. Yaitu apa aja? Yang pertama adalah dari sisi durabilitas. Huawei Mate X7 ini memiliki tingkat durabilitas yang tidak dimiliki oleh foldable lainnya. Bersamaan dengan itu, Huawei juga meluncurkan Huawei Watch Ultimate 2. Smartwatch premium yang ditujukan bagi para adventure, baik gunung maupun air. Perangkat ini dilengkapi fitur sports tracker profesional yang mampu memantau penghobi diving hingga kedalaman 150 meter di bawah air. Dari Jakarta, Abdul Aziz Andri Setiawan News melaporkan. Sahur meramaikan suasana Ramadan di Desa Sungai Mariam, Kutai Kartanegara. Dan kegiatan tahunan ini membangkitkan semangat Ramadan dan memberi ruang bagi generasi muda untuk berkreasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan warga memadati festival beduk sahur di Desa Sungai Mariam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Acara tahunan yang sudah masuk tahun ketiga ini berlangsung meriah dan penuh kreativitas. Usai sholat tarawih, warga antusias menyaksikan para peserta menabuh beduk dengan ritme yang menggembirakan. Sebanyak 30 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur berpartisipasi menunjukkan kemahirannya dalam menabuh beduk. Selain itu, para peserta juga mempersembahkan miniatur masjid dan ornamen khas daerah, menciptakan suasana Ramadan yang berwarna. Ya karena kita meramaikan daerah kita kan, karena kan di sini daerah kita kan, kita sebagai anak kampung sini lah, hitungannya meramaikan kampung kita lah. Harapannya kalau juara tuh bonus bang, yang penting buahnya tampil maksimal. Festival beduk merupakan bagian dari rangkaian Kampung Ramadan, di mana puluhan UMKM membuka lapak dagangan, membangkitkan ekonomi desa, dan memberikan ruang bagi warga untuk berinteraksi. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Adi Wirya melaporkan.